صل على نبينا صل على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat serta ada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Di awal bulan Ramadan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan bertafakur memahami makna dan hakikat ketakwaan. Apa itu takwa? Takwa adalah intisari dari ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menyinggung tentang ketakwaan. Di sana diperintahkan bagaimana kita harus benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Singkatnya, tujuan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW adalah supaya bisa menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk meraih jalan ketakwaan. Dengan kata lain, disebutkan di dalam Al-Quran adalah sebagai siratal mustaqim, yakni jalan yang lurus, jalan yang dapat menunjukkan umat manusia ke arah ma'rifat ilahi. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, umat daripada Yang Mulia Rasulullah SAW, sejatinya kita harus memiliki ketakwaan yang sejati. Tanamkanlah di dalam diri kita ketakwaan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yakni, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri. Bapak Ibu sekalian, kematian adalah hal yang mutlak. Ia senantiasa mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kita tidak pernah tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita. Mungkin hari ini, besok, ataupun lusa. Jika Allah Ta'ala sudah menghendaki, maka tidak ada yang bisa menahan atau menghalanginya. Sekalipun kita berlindung di dalam dinding yang kokoh dan kuat, maut tetap akan datang menjemputnya. Bapak Ibu sekalian, ketahuilah bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal untuk selamanya, dan bukan pula tujuan hidup yang sebenarnya. Kita hanya tinggal beberapa waktu saja atau beberapa saat saja, dan suatu saat nanti kita akan meninggalkan dunia ini beserta seluruh isinya, dan hanya amal ibadahlah yang setia menemani kita. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berserah diri dan mempersiapkan bekal untuk menyambut datangnya kematian. Islam artinya adalah keadaan mengikuti segala hukum dan perintah Allah Ta'ala dengan ketaatan yang sejati dan seutuhnya kepada Allah Ta'ala. Maka beruntunglah orang-orang muslim yang selalu berusaha keras bahwa kapanpun kematian datang menjemputnya, mereka ada dalam kondisi sebagai muslim yang sejati. Karena salah satu makna dari kata muslim adalah berserah diri, mempersembahkan seluruh kehidupan di hadapan Allah Ta'ala, semata-mata mengharapkan keridhoannya, tanpa didasari dengan keinginan untuk mendapatkan imbalan surga atau takut kepada neraka, melainkan didasari dengan kecintaan yang tulus kepada Allah Ta'ala, sekalipun dia tidak mendapatkan apa-apa karenanya. Inilah
yang dinamakan kecintaan sejati kepada Allah Ta'ala. Jika kita menjalin hubungan yang sejati dengan Allah Ta'ala, maka akan tampak wajah Allah Ta'ala. Lalu tercipta jalinan yang erat, yakni marifat ilahi, di mana pandangannya tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan surga maupun selamat dari neraka, melainkan hanya tertuju kepada keridhaan Allah Ta'ala semata. Dengan kata lain, takwa artinya ketaatan yang penuh kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah akar dari setiap kebaikan dan amal ibadah. Jika tidak ada ketakwaan di dalam diri kita, maka apapun bentuk amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah yang jauh dari ketakwaan. Oleh karena itu, takwa adalah hal yang amat penting bagi seorang muslim untuk meraih makrifat ilahi. Maka dari itu, untuk menjadi seorang muslim yang hakiki, perlu meraih fitrat ketaatan dan kecintaan kepada Allah Ta'ala yang sejati, bukan didasari oleh harapan mendapatkan ganjaran atau takut hukuman. Sehingga kecintaan itu dengan sendirinya akan menciptakan sebuah surga di dalam dirinya. Dan inilah yang merupakan surga hakiki. Tidak ada manusia yang dapat masuk ke dalam surga sebelum dia menempuh jalan ketakwaan. Marilah kita menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala dengan jalan takwa, karena inilah jalan yang hakiki untuk menuju surga. Oleh karena itu, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, jadikanlah momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa tujuan dari puasa adalah untuk menciptakan ketakwaan di dalam diri kita. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yakni, hai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Bapak Ibu sekalian, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menurunkan karunia dan pertolongannya kepada kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabina, salli ala Muhammadin